Jadi iPhone baru saja merilis produk barunya mereka, yaitu iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, Apple Watch Series 7, iPad, dan juga all new iPad mini. Tentu saja perilisan ini udah ditunggu-tunggu banget oleh fansnya Apple di seluruh belahan dunia. Nah, bagi Sobat Maya yang udah nggak sabar lagi mau memiliki produk terbaru dari Apple, sabar dulu, jangan buru-buru. Dan tentu saja jangan membeli iPhone 13 kalau... Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah Sobat Maya, bagi yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, saya ucapkan selamat datang ya. Jadi channel Sudarsan Glory ini lebih membahas tentang financial literasi, terkhususnya saham. Nah, tentunya kita nggak akan membahas tentang spesifikasi iPhone 13 pada video kali ini. Tapi kita akan mengulas, penting nggak sih bagi kita untuk membeli iPhone 13 ini? Sebelumnya kita udah tahu ya, bahwa iPhone ini adalah primadona di industrinya smartphone. Kayak beda sendiri gitu. iPhone dengan iOS-nya, sementara merek lain seperti Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi, Realme, itu mereka perang di dunianya sendiri. Walaupun iPhone ini udah dibanderol dengan harga setinggi langit, tetap aja banyak banget yang rebutan mau beli, bahkan rela sampai antri. Kira-kira kenapa ya? Nah, karena saya sendiri bukan pengguna iPhone, maka saya nggak bisa nih kasih pendapat pribadi saya. Tapi dari pengalaman istri saya dan juga teman saya yang pengguna iPhone, setidaknya ada 3 alasan utama kenapa mereka tuh cinta banget sama iPhone, sampai tuh nggak mau berpaling hati ke produk lain. Nah, alasan yang pertama adalah gengsi. Nah, ini adalah alasan terbanyak kenapa banyak banget pengguna iPhone yang setia banget dengan produk Apple ini. Karena gengsi, pride, dan juga prestige. Contoh paling nyata nih di kehidupan sehari-hari saya. Ada karyawan saya yang pakai iPhone 4, sementara ada karyawan saya yang lain pakai Samsung Galaxy A7. Dari segi harga sebenarnya lebih mahal Samsung ya, tapi entah kenapa kesannya tuh lebih mewah yang iPhone 4. Aneh tapi nyata ya. Nah, pada perilisan iPhone 13 ini, banyak banget pecinta gadget yang agak menyayangkan nih, karena iPhone 13 ini kayak kurang ada inovasinya. Mirip-mirip lah sama iPhone 12 dulu. Tapi saya tetap yakin dan percaya, iPhone 13 ini tetap akan laku banget di pasaran. Kenapa? Karena Apple itu pinter banget mainin gengsinya orang. Coba Sobat Maya lihat perbandingan antara iPhone 13 dengan iPhone 12 berikut. Kelihatan jelas nggak bedanya? Yep, benar banget Sobat Maya. Jadi kalau iPhone 12 itu kameranya vertikal, sementara iPhone 13 berubah nih jadi diagonal. Jadi misalnya nih, kalau kita lagi mirror selfie ataupun difotoin, itu langsung kelihatan jelas nih, itu iPhone 12 atau iPhone 13. Nah, lalu alasan yang kedua adalah kualitas yang mumpuni. Di dunia ini ada 2 tipe orang. Yang pertama adalah orang yang suka dengan kuantitas, dan yang kedua adalah yang suka dengan kualitas. Bedanya seperti apa? Nah, ini saya kasih contoh. Orang yang suka dengan kuantitas, dia itu akan lebih memilih untuk membeli 10 pieces baju dengan harga 50.000. Walaupun sebenarnya dia udah tahu nih, kualitas dari baju itu sebenarnya biasa-biasa ya. Malah cenderung kurang bagus. Tapi dia pikir, ya kalau misalnya rusak 1, ya masih ada 9 tersisa. Sedangkan orang yang lebih memilih kualitas, itu akan lebih memilih 1 pieces baju seharga 500.000. Tapi udah tahu nih, kualitasnya itu long lasting dan nggak gampang rusak. Nah, biasanya user iPhone ini adalah orang-orang yang lebih mementingkan kualitas. Sobat Maya pernah perhatiin nggak? Kalau di kamera-kamera Android, itu resolusi kameranya itu gede-gede banget megapikselnya. Ada yang triple kamera, ada yang quadruple kamera, sampai itu megapikselnya sampai 108 megapiksel.
Sedangkan resolusi kameranya iPhone itu cuma 12 megapiksel. Tapi hasilnya malah iPhone itu bisa lebih bagus. Aneh ya? Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa iPhone itu memang fokus di kualitas. Hingga saat ini, iPhone itu selalu dijual lebih mahal dari handphone lainnya. Tapi tetap aja laku keras. Karena orang-orang yang memilih kualitas, pastinya akan memilih iPhone dibandingkan smartphone lain. Contoh nyata adalah istri saya sendiri. Sebelum kita married, bahkan setelah kita married, istri saya itu adalah pengguna Android. Nah, pada saat kita yang pertama, saya memberikan kado ataupun hadiah kepada istri saya itu iPhone 7 Plus. Semenjak saat itu, istri saya udah nggak mau berpaling lagi dari iPhone. Katanya iPhone itu lebih simple, user-friendly, dan tentu saja kualitasnya oke punya. Lalu iPhone ini juga tahan banting. Istri saya itu tipenya orang yang suka jatuhin barang. Dan ajaibnya, hingga saat ini iPhone-nya itu tahan banting banget sama dia. Nggak rusak-rusak walaupun udah jatuh beberapa kali. Ini aja, istri saya baru aja ganti ke iPhone 12 Pro Max setelah 4 tahun pemakaian iPhone 7 Plus. Jadi emang worth it ya kalau kata istri saya. Nah, walaupun tuh saya nih pelit banget sama diri sendiri ya, tapi sama keluarga, terlebih itu kepada istri, kita nggak boleh pelit-pelit ya, karena justru dari situ pintu rezeki kita akan dibuka. Lalu alasan yang ketiga adalah ekosistem yang solid. Slogan dari Apple adalah Think Different. Kesannya sederhana banget ya. Tapi karena slogan inilah, Apple berhasil membuat ekosistem yang solid banget dari produk-produknya. Salah satu teman saya yang orangnya tuh Apple banget, pernah menceritakan kenapa nih dia tuh cinta banget sama Apple. Alasannya adalah karena adanya ekosistem dan juga integrasi antara produk-produk Apple. Contohnya seperti ini. Salah satu kendala pada saat kita bekerja adalah repotnya memindahkan data dari satu device ke device lain. Misalnya dari handphone ke laptop. Selain terkendala kabel data, durasi pemindahan data itu juga menjadi masalah. Tapi pengguna Apple itu nggak perlu khawatir. Karena dengan adanya fitur AirDrop, itu semua masalah tadi dapat terselesaikan dengan sempurna. Lalu di Apple juga ada iCloud yang bisa mengkonekkan data dari device Apple yang satu dengan device Apple yang lain. Nah, karena 3 alasan itulah fans Apple akan selalu menjadi fansnya Apple. Nah, tapi kita balik lagi ke topik kita hari ini. Apakah worth it membeli iPhone 13? Menurut saya pribadi, Sobat Maya jangan membeli iPhone 13 jika pertama, Sobat Maya membeli iPhone 13 hanya untuk tujuan konsumtif, lalu hanya untuk gaya-gayaan aja. Lalu Sobat Maya juga jangan membeli iPhone 13 jika saat ini device-nya Sobat Maya itu masih mendukung produktivitasnya Sobat Maya. Apalagi Sobat Maya udah membeli iPhone 12 sebelumnya, kayaknya nggak wise aja kalau misalnya Sobat Maya mengganti dengan iPhone 13 ini. Mending tunggu iPhone 14 yang katanya inovasinya itu lebih banyak lagi. Lalu jangan membeli iPhone 13 kalau misalnya Sobat Maya itu FOMO atau Fear of Missing Out. Saking pengennya tuh ya membeli iPhone 13 sampai mengajukan pinjaman online. Asli, itu nggak worth it banget Sobat Maya. Hal itu hanya akan menyusahkan Sobat Maya, membayar bunga yang sebetulnya nggak perlu. Jangan sampai terjadi compounding interest bukan di investasinya Sobat Maya, tapi malah di hutangnya Sobat Maya. Jadi lebih aware aja ya tentang hal ini ya. Compounding interest itu kalau misalnya dijadikan investasi itu hasilnya wow banget. Tapi kalau terjadi di hutangnya Sobat Maya itu bisa mengerikan banget. Nah, jadi kapan dong kita bisa membeli iPhone 13? Belilah iPhone 13 kalau misalnya dananya Sobat Maya itu udah berlebih. Berlebih dalam artian apa? Berlebih dalam artian udah punya dana darurat, udah punya dana untuk alokasi asuransi, dan juga udah punya dana untuk investasi. Atau belilah iPhone 13 kalau misalnya dengan pembelian ini dapat meningkatkan produktivitasnya Sobat Maya. Jadi misalnya nih Sobat Maya misalnya mau jadi fotografer, kan kita tahu ya bahwa
kualitas dari kamera iPhone itu benar-benar ciamik banget. Jadi bisa menggantikan porsi dari kamera contohnya DSLR. Nah, itu nggak apa-apa tuh Sobat Maya beli, karena bisa jadi itu bukan untuk tujuan konsumtif, tapi malah untuk investasi dan hal yang produktif. Nah, kebetulan saat ini handphone saya tuh ada dua. Yang pertama handphone Oppo jadul, dan yang kedua adalah Huawei P20 Pro yang saya pakai pada saat merekam video ini. Kayaknya emang udah perlu ganti handphone sih ya, untuk mendukung produktivitas supaya lebih baik lagi. Jika misalnya nanti sebelum pre-order di Indonesia video ini udah tembus 10.000 views, saya akan membeli iPhone 13 Pro Max agar bisa membuat produktivitas saya lebih tinggi. Tapi kalau misalnya mungkin nggak nyampe 10.000 sebelum masa pre-order, nanti saya akan beli yang Android aja. Nah Sobat Maya, sebagai penutup saya kasih cuplikan iklannya iPhone 13. Menurut saya video ini sangat keren banget, dan iPhone itu ataupun Apple ini mengemasnya dengan sangat bagus. Tapi Sobat Maya jangan salah fokus sama kurirnya ya, tapi fokuslah pada kemampuan iPhone 13-nya. Nih coba kita saksikan bareng-bareng ya. Nah, videonya keren banget ya Sobat Maya ya. Nah, dengan berakhirnya cuplikan iklan tadi, berakhir pula video saya hari ini. Semoga video ini dapat membantu Sobat Maya menjadi bahan pertimbangan nih. Sebenarnya bukan bahan pertimbangan sih, ini cuma kayak celotehan saya aja hari ini ya. Kalau misalnya bisa kasih saran, belilah barang yang Sobat Maya butuhkan, bukan yang Sobat Maya inginkan. Sehingga kesehatan finansialnya Sobat Maya enggak akan terganggu. Kecuali misalnya Sobat Maya udah punya banyak banget duit, yang seperti saya bilang tadi, semuanya udah lengkap, monggo untuk self reward itu boleh-boleh aja. Atau misalnya untuk mendukung produktivitasnya Sobat Maya, itu juga boleh-boleh aja. Nah Sobat Maya, demikianlah video saya hari ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.